Kenapa iri hati, sirik, cemburu kepada orang lain itu membuat LOA mandek, membuat LOA susah jalan di dalam hidup kita, membuat kita malah sulit mencapai kesuksesan atau keberuntungan yang kita inginkan. Stay tune di video ini teman-teman, karena saya akan mengungkapkan penyebabnya dan apa yang kita bisa lakukan untuk mengatasi hal ini. Mau kan? Teman-teman, welcome to Theta Omega TV channel. Di channel ini kita banyak ngomongin tentang healing, tentang mind reprogramming, tentang law of attraction, and also about money mindset, money blueprint ya teman-teman. And also, dan juga tentang bagaimana mengatur keuangan personal kita. So, buat teman-teman yang baru pertama kali di sini, subscribe ya teman-teman, dan juga tekan tombol bel notifikasinya. Thank you untuk dukungannya. Nah, hari ini kita akan ngomongin, kenapa sih? Apa hubungannya iri hati sama LOA? Kenapa gue nggak boleh iri? Nah, saya jelasin dulu logika awalnya ya teman-teman. Iri hati itu kapan sih saatnya kita itu iri atau sirik sama orang lain? Masalahnya kadang-kadang kita itu iri hati atau sirik itu kita nggak sadar ketika itu terjadi, ya. Nggak sadar, tapi maksudnya sneaking around gitu ya, tiba-tiba ya begitu. Cuma kalau dia sudah mulai muncul perasaannya, pasti kalian jadi ngeh gitu ya. Iya ya, kok begini? Iri hati itu pertama biasanya disebabkan karena satu, merasa lebih rendah dari orang yang kita irikan itu. Kok dia bisa lebih cantik? Kok dia bisa lebih ganteng? Kok bisa sih dia lebih pinter? Ya, situasi mah situasi. Iri hati ini adalah sebenarnya dalam tanda kutip pilihan. Ya. Yang kedua, perasaan iri hati ini bisa juga karena perasaan tidak mampu dan merasa orang ini kenapa bisa lebih beruntung dari gua? Kenapa? Karena orang yang merasa mampu tidak mungkin iri, gitu ya. Merasa mampu misalnya, oh ya gue juga bisa kok seperti dia, lu gak usah ngomong gitu ya. Biasanya orang-orang yang maksudnya tidak punya rasa iri karena mereka tidak merasa tersaingi. This one leads to the third one. Yang ketiga itu kita merasa iri bila misalnya nih kita sudah ada di posisi tertentu dan kita takut orang yang lebih junior sangat cepat menyamai kita, ya. Dan jadinya kita sebel, iri gitu ya. Mungkin sebel gitu, ngapain sih dia mau nyamain gue, dengan satu pemikiran bahwa kita takut posisi kita diambil. Seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi menurut teman-teman kenapa iri hati ini nggak bagus gitu loh. Nah, kalau teman-teman udah ngikutin saya dari channel saya dari awal gitu ya, itu teman-teman akan ngerti kalau semua yang namanya emosi di dalam diri kita itu ada vibrasinya. Iri hati itu bener-bener low vibe teman-teman, low vibe. Kalau sekarang tuh banyak didengung-dengungin high vibe guys. Iri hati itu low vibe, menyebabkan level energi kita itu rendah, sehingga kita tuh susah menarik apa yang kita inginkan di dalam hidup. Ketika kita iri hati pada seseorang, biasanya kita itu lebih banyak bukannya fokus kepada effort kita, kepada usaha kita, kepada keberhasilan kita, tetapi iri hati yang menyebabkan kita fokusnya kepada dia, fokusnya kepada, ya lu orang tau lah, yang kalau misalnya kita iri fokusnya kepada ngomongin dia lah, gimana cara menjatuhkan dia, betul ya? Yang aku aja lah teman-teman, jujur aja pastilah di dalam hidup kita pernah, tetapi bagaimana kita mengendalikannya, betul ya? Sekarang gimana cara mengendalikannya? Daripada kita iri hati, kalau ngeliat seseorang lebih sukses dan lebih baik dari kita, gimana kalau kita balik, kita menjadi terinspirasi. Jadi antidot dari iri hati ini yang ingin saya perkenalkan ke teman-teman adalah be inspired. Jadilah terinspirasi terhadap kesuksesan dia. Kalau perlu kita belajar kenapa dia bisa seperti ini, ya. Jadi kita mempertanyakan kenapa dia bisa seperti ini bukan dengan nada saya sirik loh, gue benci gitu loh, tetapi dengan nada gue kagum dan gue kepengen belajar, gitu ya. Satu, kita tanyakan kepada diri kita apa yang kita bisa pelajari dari dia atau dari pengalaman dia, ya. Bahkan kepada seseorang yang lebih junior dari kita pun kita bisa belajar banyak, ya, karena setiap orang punya perjalanan yang berbeda. Nah, yang kedua, kita juga tanyakan, bahkan saya suka tanya langsung sama orangnya, bagaimana kamu bisa ke situ, ya. Kita tanyakan apa, jadi kita menggali dan belajar langsung dari dia. Apalagi kalau dia adalah seseorang yang lebih senior dari saya, itu saya suka sekali untuk saya tanya dan saya belajar. Oh ini loh. Dan yang saya tanyakan itu bukan cuma yang something yang dia lakukan secara fisikal, tetapi what is your mental effort?
ya kan? Apa sih pemikiran-pemikiran lu ketika melakukan ini dan itu? Oke. Dan yang ketiga, untuk antidotnya itu juga adalah kita juga harus celebrate what's good inside of us. Setiap daripada teman-teman, setiap daripada kita pasti punya hal baik yang sebenarnya kita bisa tingkatkan. Ketika kita fokus kepada hal-hal baik yang ada di dalam diri kita, maka kita udah nggak punya waktu untuk melihat dan sirik sama orang lain. Bener nggak teman-teman? Coba kalian komen di bawah ini ya teman-teman ya. Jadi kembangkan apa sih kekuatan dalam diri kita yang baik yang kita juga bisa banggakan. Dan kita nggak perlu merendahkan orang lain kok. Orang yang memiliki perasaan yang puas and grateful. Oh ya, keempat ya, grateful. Ya, bersyukur terhadap apa yang sudah kita miliki, terhadap apa yang sudah kita bangun, terhadap apa yang kita boleh capai. Ya, nah ketika kita bersyukur, kita tuh nggak ada tempat, nggak ada waktu untuk sirik-sirikan sama orang. Nah, semakin kita bersyukur, energi kita juga semakin baik dan kita semakin mudah menarik apa yang kita inginkan. So, teman-teman, pertanyaan balik ke teman-teman semua. Yang mana yang ingin kalian fokuskan? Hal-hal di orang lain kah yang ingin kalian fokuskan yang akhirnya membuat kita semakin iri, semakin sebel, semakin bete, atau kita ingin fokus kepada apa yang kita bisa tingkatkan dalam diri? Oh ya, satu lagi antidotnya, beri dia selamat. Kalau ada orang yang lebih sukses dari kita, beri dia selamat dengan tulus. Kenapa? Ketika kita memberi dia selamat dengan tulus, kita benar-benar celebrate, merayakan bersama keberhasilan dia. Itu sebaiknya kita sedang menarik diri kita menjadi satu level energi yang sama dengan dia. Dan kita bisa menarik kesuksesan yang juga sama. Seru kan teman-teman? Nah, next, oh ya, jangan lupa kalau emang belum subscribe, teman-teman subscribe sekarang. Next week kita akan ngomongin. Hari ini kita ngomongin kalau kitanya yang iri. Tetapi minggu depan kita akan ngomongin gimana kalau terbalik. Kita yang menjadi target dari orang-orang yang iri hati. Apa yang harus kita lakukan? And also teman-teman, jangan lupa untuk follow sosial media kita di Instagram, YouTube, di Facebook, ya di Twitter juga ada ya kalau nggak salah. Nah, kenapa? Kita sering banget update ya kalau kita ada kegiatan atau acara. Kita beberapa akhir-akhir ini kita sering sekali mengadakan webinar maupun workshop, mini workshop. So teman-teman bisa welcome banget untuk join di webinar dan workshop kita, and bisa hubungin di nomor ini di admin kita untuk acara-acara kita apa aja sih gitu ya, supaya teman-teman nggak ketinggalan. Saya dengan Clara Angeline, thank you for watching this video. Don't forget to live extraordinary and live your life to the fullest.